Shalom, puji nama Tuhan. Nah, saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu judul, yaitu menyambut kehadiran El Gibor. Apa itu? Nanti kita belajar bersama-sama ya. Menyambut kehadiran El Gibor. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Ya, tinggal seminggu lagi, minggu depan kita sudah mengadakan ibadah Natal tanggal 22 Desember jam 5 sore di tempat ini ya. Kita akan mengadakan ibadah Natal. Nanti tanggal 25 Desember kita akan mengadakan perayaan Natal di dua gedung ya, di tempat ini dan di aula yang bagian barat. Jadi Natal sebentar lagi sudah tiba. Nah, jangan jadikan momen ini hanya sebagai sebuah kebiasaan belaka atau hanya sebagai acara hura-hura saja. Tetapi kita harus benar-benar menghayati, mengerti apa arti Natal itu bagi kita. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai seorang anak manusia, itu sudah dinubuatkan oleh para nabi sejak dahulu kala. Salah satunya adalah nubuatan dari Nabi Yesaya, yang kita akan baca bersama-sama di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Di sini Tuhan memberikan nubuatan lewat Nabi Yesaya bahwa perempuan muda itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Immanuel. Kata perempuan itu diambil dari kata bahasa Ibraninya almah, yang berarti perempuan muda, ini usia nikah ya, perempuan muda usia nikah, atau arti yang lain adalah gadis, yang benar-benar gadis, benar-benar perawan ya, kalau bahasa Inggrisnya virgin. Nah, di dalam kutipannya, di dalam Matius pasal 1 ayat 23, dituliskan sebagai anak dara. Dan kita semua sudah tahu bahwa anak dara atau perawan atau perempuan muda itu adalah Maria, yang dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan bayi Yesus Kristus ke dalam dunia ini, yang juga disebut sebagai Immanuel. Nah, Nabi Yesaya juga menubuatkan bahwa anak yang akan dilahirkan itu akan menyandang gelar-gelar keilahian, gelar-gelarnya Allah. Coba kita baca Yesaya 9 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Nah, kita membaca di sini gelar-gelar Allah yang diberikan kepada anak yang akan dilahirkan tersebut. Ya, di sini ada kata penasihat ajaib. Kata penasihat ajaib ini ada beberapa terjemahan yang memisahkan antara kata penasihat dan kata ajaib. Ya, kemudian ada Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini raja yang besar kekuasaannya, yang kerajaannya penuh dengan damai sejahtera yang tidak akan pernah berkesudahan, yang kekal, yang mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya dengan keadilan dan kebenaran sampai selama-lamanya. Nah, ini semua adalah gelar-gelarnya Allah sebenarnya. Mana ada penasehat yang ajaib kalau bukan Allah? Sebab Allah itu memiliki hikmat yang tidak terbatas. Bahkan dia adalah hikmat itu sendiri. Nah, mana ada orang yang berani menyebut dirinya sebagai Allah yang perkasa, kecuali Allah sendiri. Mana ada Bapak yang kekal di dunia ini. Semua Bapak yang ada di dunia ini tidak kekal. Ya, tidak ada yang kekal. Semuanya pasti akan mengalami kematian. Nah, hanya Allah sajalah yang benar-benar kekal,
Bahkan dia adalah Bapa yang maha kekal. Dia Allah yang maha kekal. Dan dia, Allah itu menjadi Bapa kita, menjadi sumber dari segala sesuatu yang ada, bahkan menjadi sumber dari kehidupan kita. Kemudian, mana ada Raja Damai di dunia ini yang benar-benar mampu memerintahkan, menciptakan kedamaian di dunia ini, bahkan yang mampu memberikan damai sejahtera yang sejati kepada umat manusia. Mana ada raja di dunia yang bisa memberikan kedamaian, kecuali Allah sendiri. Nah, perhatikan, semuanya itu adalah gelarnya Allah, dan gelar-gelar itu diberikan kepada anak yang dilahirkan oleh anak darah itu. Jadi, gelar-gelar Allah itu diberikan kepada Yesus Kristus. Dan itu membuktikan bahwa Yesus Kristus itu sejatinya adalah pribadi Allah sendiri. Sebab kalau dia bukan Allah, maka dia tidak akan berani menyandang gelar-gelar Allah. Bahkan dia pasti juga tidak akan kuat menyandang gelar-gelar Allah itu, kalau dia bukan Allah. Nah, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu gelar Allah yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu Allah yang perkasa. Nah, Allah yang perkasa ini dalam bahasa Ibraninya pakai kata El Gibor. El itu Allah, Gibor itu kuat atau perkasa. Nah, Tuhan Yesus Kristus itu adalah El Gibor, Allah yang perkasa. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, El Gibor itu telah hadir di bumi ini sebagai seorang anak manusia yang diberi nama Yesus Kristus. Dan hari-hari ini kita juga sedang menantikan peringatan kehadiran El Gibor itu sebagai seorang anak manusia di bumi ini. Ya, kita sebentar lagi memperingati hari Natal ini. Nah, perhatikan, melalui gelar El Gibor ini, Tuhan ingin memberitahukan kita, menegaskan kepada kita tentang dua buah kebenaran yang sangat penting sekali yang harus kita pahami dengan baik dan kita percayai. Apa itu? Dua kebenaran ini adalah, yang pertama, Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar pribadi Allah. Ya, Tuhan Yesus itu adalah benar-benar pribadi Allah. Ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus itu 100% Allah, tetapi dia juga 100% manusia. Sebab dia adalah Allah yang sudah menjelma menjadi manusia. Sebagai seorang manusia, dia memakai tubuh manusia yang tidak ada bedanya dengan kita. Persis sama dengan tubuh kita, terbuat dari darah dan daging. Supaya dia bisa mati di atas kayu salib nanti untuk menggantikan kita. Itu ditulis dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-7 maupun Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-14. Nanti dibaca di rumah. Jadi dia memakai tubuh yang sama seperti tubuh kita, dari darah dan daging. Kenapa? Sebab kalau dia tetap sebagai Allah, mana mungkin dia mati? Allah itu hidup kekal. Dan mana mungkin ada manusia yang bisa membunuh Allah? Enggak mungkin ada, ya, sebab Allah itu maha kuasa dan tidak terkalahkan. Apalagi oleh manusia yang diciptakan oleh Allah sendiri. Itu sebabnya kehadirannya sebagai seorang anak manusia itu harus dia lakukan. Dan sebagai seorang anak manusia dia harus dilahirkan melalui rahim seorang perempuan. Dan dia juga harus melalui proses kelahiran itu sama seperti manusia yang lainnya. Dia harus ada di dalam rahim ibunya, ya, dalam kandungan ibunya, selama kurang lebih 9 bulan, ya, orang katakan 9 bulan 10 hari, ya, kurang lebih 9 bulan, sampai saatnya dia harus dilahirkan oleh Maria. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Alkitab, Alkitab mencatat ketika Yusuf dan Maria berada di Bethlehem, maka tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Ya, firman Tuhan katakan begitu dalam Lukas 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ketika di Bethlehem itu tiba saatnya Maria harus bersalin, berarti harus melahirkan bayi Yesus itu. Jadi dia mengalami proses yang sama seperti manusia yang lainnya, karena dia pakai tubuh yang sama dengan tubuh manusia. Selain itu, dia juga benar-benar adalah pribadi Allah sendiri.
Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus dengan tegas mengatakan bahwa Dia dan Bapa itu satu adanya. Ya. Dia ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Dia. Coba baca Yohanes 10 ayat yang ke-30. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Amin. Nah, Tuhan katakan dengan tegas, aku dan Bapa itu satu. Coba baca lagi Yohanes 14 ayat 11. Yohanes 14 ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Amin. Nah, Tuhan katakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kamu harus percaya itu. Kalau tidak mau percaya tentang itu, coba lihat pekerjaan yang aku kerjakan. Itu adalah pekerjaan dari Bapa, pekerjaan dari Allah. Nah, sampai 4 kali Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Dia. Ya, dalam Yohanes 10 ayat 38, 14 ayat 10, 14 ayat 11, kemudian ayat pasal 17 ayat 21. Bangsa Israel tidak mengenal dan tidak percaya tentang ketritunggalan Allah. Ya, sama seperti sekarang ini ada banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan yang tidak mempercayai lagi tentang ketritunggalan Allah. Ya, dengan alasan, coba tunjukkan ayatnya mana ada kata Tritunggal di Alkitab. Memang Alkitab tidak mencatat secara eksplisit, secara tertulis kata Tritunggal di dalam Alkitab tidak ada. Tetapi Tuhan mengatakan ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh. Itu bicara tentang ketritunggalan Allah. Walaupun ada 3 pribadi itu, tapi sebenarnya 3 itu satu. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Nah, bangsa Israel tidak mengenal dan tidak mempercayai tentang ketritunggalan Allah itu. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia berasal dari Bapa dan Dia serta Bapa itu satu adanya, wow, mereka sangat marah sekali. Dan mereka ingin membunuh Tuhan Yesus. Sebab mereka menganggap Tuhan Yesus sudah menghujat kepada Allah. Mereka tidak mengerti tentang pribadi Tuhan ini dengan utuh. Ya. Nah, melalui gelar Tuhan Yesus sebagai El Gibor, sebagai Allah yang perkasa ini, Tuhan membuktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar adalah pribadi Allah sendiri. Dan kita harus benar-benar mempercayainya, ya. Harus mempercayai kebenaran ini. Tidak boleh meragukannya. Sekalipun mungkin ada hamba-hamba Tuhan, walaupun katakan hamba Tuhan yang paling besar di dunia ini pun, kalau mengatakan bahwa Dia bukan Allah, kita tidak boleh mempercayai kata manusia. Kita harus lebih mempercayai apa kata Tuhan, bukan kata manusia. Karena manusia belum tentu benar, tapi Allah itu kebenaran. Nah, Tuhan Yesus Kristus itu adalah 100% Allah. Dia adalah gambar Allah, wujud Allah yang bisa dilihat oleh manusia. Ingat, Allah itu roh, nggak bisa dilihat oleh mata manusia. Itu sebabnya Allah harus tunjukkan kepada manusia di dalam bentuk yang bisa dilihat oleh manusia, bahwa Allah itu benar-benar ada. Dan itu adalah pribadi Yesus Kristus. Dia adalah pribadi Allah yang firman Tuhan katakan yang berlembaga, yang memiliki tubuh yang nyata yang bisa dilihat oleh manusia. Coba kita baca Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Amin. Nah, di sini katakan Dia itu adalah Tuhan Yesus Kristus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia yang kedua, di sana dikatakan Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan.
Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, dia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ya, dalam terjemahan baru yang kedua dikatakan dia adalah gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ditulis begini, dialah yang memancarkan keagungan Allah yang gilang gemilang, dialah gambar yang nyata dari diri Allah sendiri. Dialah juga yang memelihara keutuhan alam semesta ini dengan sabdanya yang sangat berkuasa. Sesudah dia memungkinkan manusia untuk dibebaskan dari dosa-dosa mereka, dia menduduki takhta pemerintahan di sorga bersama-sama dengan Allah penguasa yang tertinggi. Ya. Jadi dikatakan bahwa dia adalah gambar yang nyata dari diri Allah sendiri. Coba kita bandingkan dengan Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-9. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Nah, di dalam dialah, di dalam Tuhan Yesus Kristuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, sebab seluruh kepribadian Allah berdiam pada Kristus, yaitu pada kemanusiaannya. Kemudian dalam terjemahan lama dikatakan, karena di dalam dialah terhimpun segala kelimpahan wujud Allah berlembaga. Berlembaga itu berarti pakai tubuh yang nyata, yang bisa kelihatan. Nah, karena dia adalah Allah, maka seluruh kepribadian Allah itu ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang maha kekal. Itu sebabnya dia berani berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada lebih dahulu. Ya, ini adalah pernyataan dari Tuhan di depan bangsa Israel, ditulis dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 58 dan 59. Dia katakan sebelum Abraham ada, aku ini sudah ada lebih dulu. Nah, pernyataan dari Tuhan Yesus ini sekali lagi membuat orang-orang Israel marah. Sampai mereka mau membunuh Tuhan Yesus dengan melempari Tuhan Yesus dengan batu. Kenapa? Karena mereka menganggap Tuhan Yesus menempatkan dirinya lebih tinggi daripada Abraham. Padahal Abraham itu nenek moyang bangsa Israel yang sangat dihormati oleh bangsa Israel. Kok ini Yesus berani mengatakan dia lebih tinggi daripada Abraham? Itu sebabnya bangsa Israel marah dan ingin membunuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pribadi yang maha kuat. Itu sebabnya dia bisa melakukan banyak perbuatan ajaib di tengah-tengah umatnya untuk membuktikan bahwa dia memang punya kuasa yang tidak terbatas. Karena dia adalah Allah. Itu sebabnya ketika bangsa Israel tidak mau percaya bahwa dia dan Bapa itu satu adanya, dia berkata, kalau kamu tetap tidak mau percaya, coba lihat apa yang aku kerjakan. Lihat pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan itu. Itu buktinya kalau aku dan Bapa itu satu adanya. Sebab yang bisa melakukan tanda-tanda mujizat itu hanya Allah. Ya. Itu sebabnya aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Yohanes 14 ayat 11. Bahkan dia juga mengatakan bahwa segala kuasa itu sudah diberikan kepadanya. Baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Matius 28 ayat 18. Tuhan sendiri mengatakan semua kuasa sudah diberikan kepadaku. Nah, siapa yang punya segala kuasa? Kalau bukan Allah, kalau Tuhan Yesus itu bukan Allah, dia tidak mungkin punya segala kuasa itu di tangan Tuhan. Ya, tidak mungkin dia punya segala kuasa. Hanya Allah yang punya segala kuasa. Tuhan Yesus juga adalah pribadi yang maha tahu. Dia tahu apa yang saat itu sedang dipikirkan oleh orang banyak itu. Dia tahu apa yang ada di dalam hati orang-orang Farisi maupun ahli-ahli Taurat yang menganggap dia menghujat kepada Allah karena dia berkata kepada orang yang lumpuh, dosamu sudah diampuni. Ya. Dan dia menegur secara langsung kepada orang-orang itu tentang apa yang saat itu mereka sedang pikirkan. Ya, sudah bisa baca Lukas 5 ayat yang ke-20 sampai 25. Nah, semua itu membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Tuhan Yesus itu adalah pribadi Allah.
Tuhan Yesus juga adalah pribadi yang maha pengasih, maha penyayang, dan maha pengampun. Dan ingat, karakter maha kasih, maha penyayang, maha pengampun, itu sebenarnya adalah karakternya Allah. Bangsa Israel sudah membuktikan sendiri bahwa Allah itu memang maha pengasih, maha penyayang, dan maha pengampun. Bahkan mereka sudah membuktikannya berulang kali. Ketika mereka berbuat dosa dan Allah membuang mereka di tengah bangsa-bangsa yang lain, Tuhan menghukum dan membuang mereka. Ketika mereka minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dan Tuhan pulihkan kembali kehidupan mereka. Dan itu terjadi berulang kali, ya. Allah selalu mengampuni mereka dan selalu memulihkan keadaan mereka. Itu yang dikerjakan oleh Allah. Nah, Tuhan Yesus Kristus juga sudah membuktikan di depan mata bangsa Israel bahwa Dia juga maha pengasih, maha penyayang, dan maha pengampun. Itu sebabnya Dia menolong orang-orang yang sakit, orang-orang yang susah, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang dirasuk setan. Dia tolong semuanya, ya. Yang kelaparan diberi makan sampai kenyang oleh Tuhan. Bahkan Dia juga sudah mengampuni orang-orang yang sudah menganiaya dan menyalibkan Dia. Ketika di atas kayu salib, Dia berkata kepada Bapa, "Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan." Ya, Lukas 23 ayat yang ke-34. Lihat, Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia maha pengasih, penyayang, pengampun. Dan masih ada banyak lagi bukti-bukti yang lainnya yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar adalah wujud Allah, wujud dari pribadi Allah yang tidak kelihatan itu. Nah, kalau kehadiran Tuhan Yesus selama di dunia ini sudah membuktikan bahwa Dia benar-benar adalah pribadi Allah sendiri, mengapa kita tetap tidak mau percaya kepadanya? Mengapa kita masih meragukan bahwa Dia adalah Allah? Buktinya sudah jelas. Ada banyak, bukan hanya satu bukti, puluhan bahkan ribuan bukti yang membuktikan bahwa Dia adalah Allah sendiri. Dia punya karakter Allah di dalam dirinya, punya kuasa Allah di dalam dirinya. Dia bisa melakukan apapun seperti yang Allah lakukan. Nah, kenapa kita masih meragukan? Mengapa masih ada banyak orang yang tetap tidak mau percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi Allah sendiri? Mengapa masih ada banyak orang yang tetap menganggap bahwa Yesus itu tidak lebih dari seorang nabi, tidak lebih dari seorang manusia yang baik? Kenapa tidak mau percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah pribadi Allah? Kenapa justru banyak orang membenci kepada Tuhan Yesus Kristus? Bahkan juga membenci dan memusuhi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini kita bisa buktikan sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak orang membenci kita karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Tuhan kita. Kenapa orang itu begitu membenci kita dan tidak mau percaya? Sebab mata hati mereka sudah ditutup oleh dosa. Mata hati mereka sudah dibutakan oleh dosa. Hati mereka sudah dikeraskan oleh dosa. Itu sebabnya mereka tetap tidak mau percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah pribadi Allah. Bahkan mereka tetap membenci kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Hati-hati saudara sekalian, kalau sampai kita tetap tidak mau percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi Allah yang sudah turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal. Kalau kita tidak percaya akan hal itu, maka kelak kita akan mati di dalam dosa-dosa kita. Coba kita baca Yohanes 8 ayat yang ke-24. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, Tuhan katakan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, akulah Allah sendiri, kamu akan mati di dalam dosamu. Terjemahan yang lain mengatakan, ya dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, itu sebabnya aku berkata kepadamu
bahwa kalian akan mati di dalam dosa-dosamu. Dan memang kalian akan mati di dalam dosa-dosamu kalau tidak percaya bahwa akulah dia yang disebut aku ada. Ya, nama aku ada atau aku adalah aku, atau dalam bahasa Ibraninya Ehyeh, Asher, Ehyeh, ya, artinya aku ada adalah aku ada, ya. Itu adalah nama yang diperkenalkan oleh Allah kepada Musa, bahwa dia adalah pribadi yang selalu ada. Ini dalam Keluaran 3 ayat 14. Nah, kalau kita tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah pribadi Allah sendiri, maka kita akan mati di dalam dosa-dosa kita. Mengapa kita mati dalam dosa-dosa kita? Kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab tidak ada lagi yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Dia. Karena Dia adalah pribadi Allah. Satu-satunya pribadi yang bisa mengampuni dosa manusia itu hanya Allah. Dan Tuhan Yesus Kristus sudah membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Itu sebabnya Dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Supaya kita yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Karena dosa kita diampuni, hubungan kita dengan Allah yang tadinya bermusuhan diperdamaikan kembali. Sehingga ketika nanti kita meninggal dunia, kita akan disambut oleh Allah sebagai anak-anaknya yang kembali ke rumah Bapa di sorga. Dan kita akan hidup bahagia bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kalau kita tidak mau percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah pribadi Allah sendiri, maka tidak akan ada pengampunan dosa lagi. Sebab tidak ada lagi yang bisa mengampuni dosa manusia kecuali Allah. Itu sebabnya orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan mati di dalam dosa-dosanya. Dan ingat, Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Yang dimaksud dengan maut itu bukan hanya kematian tubuh saja, tetapi kematian kekal selama-lamanya di dalam hukuman Allah yang kekal di dalam lautan api. Hanya oleh kasih karunia Tuhan melalui pribadi Yesus Kristus, itu yang memberi kita kehidupan kekal. Itu yang memberikan kepada kita pengampunan dosa dan hidup kekal. Nah, hari ini melalui firman Tuhan ini, lewat gelar El Gibor yang diberikan oleh Allah kepada Tuhan Yesus Kristus, itu mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar adalah pribadi Allah sendiri. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kekal, Allah yang tidak ada duanya. Kita harus mempercayai itu, ya. Ingat saudara, Tuhan Yesus Kristus itu bukan orang yang mengaku-ngaku sebagai Allah. Sekali lagi saya ingatkan, Tuhan Yesus itu bukan orang yang mengaku-ngaku sebagai Allah. Tuhan Yesus Kristus itu juga bukan orang yang dianggap sebagai Allah. Tetapi Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar pribadi Allah sendiri. 100% Allah. Sekalipun dia pernah menjadi manusia 100% untuk menyelamatkan kita. Itu sebabnya tidak salah kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menyembah Dia. Tidak salah kalau kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak salah kalau kita melayani Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia memang Allah yang sesungguhnya. Dia Allah yang maha mulia. Bahkan tidak salah kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha pengampun, Allah yang selalu menyatakan perlindungan dan penyertaannya kepada kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan aman. Hidup kita akan aman, ya. Kita akan aman di dalam pelukan Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan pernah berjanji, Tuhan akan menggendong kita sampai putih rambut kita. Sampai kita meninggal dunia, Tuhan akan tetap pelihara kita. Nah, karena Dia adalah Allah yang maha hebat, maka kalau kita percaya kepadanya, kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Memang ada orang-orang yang kadang-kadang merasa kecewa setelah kenal Tuhan, kok hidup gajah saya seperti ini. Ingat,
Kalau kita mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati kita, membuang semua keraguan itu dari kehidupan kita, kita tidak akan pernah kecewa karena menyembah kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Tuhan yang sudah membuktikan bahwa Dia benar-benar 100% Allah. Dia turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan dan menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Dan itu bukan hanya terjadi 2000 tahun lebih yang lalu saja. Sampai hari ini, sampai akhir zaman nanti. Tuhan Yesus tetap Allah. Dia tetap Allah yang maha kasih. Dia tetap Allah yang peduli terhadap kita. Dan Dia Allah yang selalu memberkati kita. Dan ingat, yang dinamakan dengan berkat, sekali lagi bukan hanya uang. Ya, seringkali kita menilai berkat Tuhan itu hanya dari materi, dari uang. Tidak. Berkat Tuhan itu lengkap, ya. Bisa berupa uang, bisa berupa kesehatan, bisa rasa damai sejahtera, bisa rasa sukacita, dan yang terutama adalah keselamatan jiwa yang kekal. Seringkali kita anggap keselamatan jiwa itu, ya, apa iya benar ada. Karena kita belum mengalami kan. Firman Tuhan katakan iman itu didasarkan atas iman kepada Tuhan Yesus, atas firman Allah. Bukan atas apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan di dunia ini. Walaupun kita belum mengalami hidup kekal, tapi kita percaya Tuhan Yesus tetap memberikan hidup yang kekal bagi kita di sorga. Amin. Nah, karena Dia adalah Allah yang maha hebat, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Dan karena Dia adalah Tuhan yang maha kasih, Allah yang maha kasih, Dia pasti akan memberkati kita dan akan memberikan pahalanya kepada kita ketika kita pulang ke sorga nanti. Asal kita tetap setia beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Dan karena Dia adalah Allah yang maha kekal, Dia pasti bisa memberikan hidup kekal kepada kita yang tetap setia mengikut Dia sampai akhir kehidupan kita. Itu sebabnya, ayo sembah Tuhan Yesus Kristus dan dengarkan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Kemudian lakukan semua pesan dan perintah Tuhan itu dalam kehidupan kita dengan taat. Sebab Dia adalah Allah yang memang layak untuk disembah dan dipatuhi. Ya, jadi lewat gelar El Gibor ini Tuhan buktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah pribadi Allah sendiri. Allah yang maha hebat. Kebenaran yang kedua yang Tuhan tunjukkan lewat gelar El Gibor ini adalah Tuhan Yesus Kristus benar-benar memiliki keperkasaan, memiliki kekuatan, memiliki kuasa yang tidak terbatas. Ya. Selain melalui gelar El Gibor yang diberikan pada Tuhan Yesus, Allah menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar memiliki keperkasaannya Allah. Dia benar-benar memiliki kekuatannya Allah. Dia memiliki kuasanya Allah yang tidak terbatas karena memang Dia adalah Allah sendiri. Tadi kita sudah melihat dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18 bahwa kepada Tuhan Yesus sudah diberikan segala kuasa. Coba kita baca aja ya. Matius 28 ayat yang ke-18. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Amin. Nah, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Allah ingin agar Tuhan Yesus Kristuslah yang disembah dan ditinggikan oleh semua makhluk, baik yang ada di sorga, yang ada di bumi, maupun yang ada di bawah bumi. Allah ingin agar nama Tuhan Yesus Kristus itu menjadi nama yang tertinggi, yang termulia di seluruh alam semesta ini. Karena memang itu adalah nama Allah sendiri. Allah, nama yang sudah diperkenalkan oleh pribadi Yesus Kristus kepada kita. Itu namanya Allah. Ya. Kata Yesus itu adalah kata yang berarti Allah menyelamatkan. Ya. Yehova Shua, Allah yang menyelamatkan. Kristus itu adalah Mesias, juru selamat yang akan membebaskan kita. Ya.
Dia adalah pribadi Allah sendiri. Ingat saudara, Allah kita tidak kelihatan, sebab Allah itu roh. Namun Allah mau menyatakan dirinya kepada kita, mau menyatakan seluruh keperkasaannya, seluruh kekuatannya, seluruh kuasanya itu kepada kita lewat pribadi Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Sebagai El Gibor, sebagai Allah yang perkasa, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang tidak terkalahkan. Buktinya, sekalipun orang-orang Farisi, para ahli Taurat dan para imam kepala selalu memusuhi Tuhan Yesus dan ingin menangkap serta membunuh Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus tetap tidak bisa dikalahkan. Orang-orang yang memusuhi Tuhan Yesus tetap tidak bisa menangkap Tuhan Yesus, apalagi membunuh Yesus. Semua usaha mereka sia-sia belaka. Itu adalah fakta. Mungkin kita bertanya, loh, bukankah akhirnya Tuhan Yesus Kristus bisa ditangkap dan disalibkan oleh musuh-musuhnya itu? Ya, secara manusia, mungkin kita anggap Tuhan Yesus akhirnya kalah, sehingga bisa ditangkap dan dibunuh di atas kayu salib. Tetapi sebenarnya, dia tidak pernah kalah. Ya, sebenarnya Tuhan Yesus tidak pernah kalah, sebab dia adalah Allah yang tidak terkalahkan. Kalaupun dia bisa ditangkap di Taman Getsemani, itu karena dia memang sengaja menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Sekali lagi, ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, bukan karena Tuhan Yesus kalah, tetapi karena dia sengaja menyerahkan dirinya untuk ditangkap oleh orang-orang itu. Apa buktinya? Buktinya, kalau dia menggunakan sedikit saja kuasanya, semua musuh yang mau menangkap dia nggak mungkin berdaya. Ya, di dalam Yohanes 18 ayat 6 dituliskan, ketika orang-orang itu mau menangkap Tuhan Yesus, dan Tuhan bertanya kepada mereka, siapa yang kamu cari? Mereka katakan, Yesus orang Nazaret yang mau kami tangkap. Dan Tuhan Yesus katakan apa? Akulah dia. Tuhan Yesus cuma ngomong, akulah dia. Maka semua orang-orang yang mau menangkap dia itu jatuh tersungkur dan tidak bisa bangun berdiri lagi. Cuma dengan ngomong, akulah dia, semua sudah kalah. Jadi kalau Tuhan Yesus mau menggunakan kuasanya, nggak ada yang bisa menangkap Tuhan Yesus, apalagi membunuh Tuhan Yesus. Dia juga pernah berkata, kalau aku mau memerintahkan malaikat-malaikat turun untuk membela aku, kamu semua nggak akan mampu menangkap aku. Kenapa Tuhan Yesus bisa memerintahkan malaikat turun membela dia? Karena dia Allah. Jadi dia benar-benar membuktikan bahwa dia adalah Allah. Dia mau merelakan dirinya ditangkap karena dia mengasihi kita. Karena memang untuk itulah dia turun ke dalam dunia. Untuk menyerahkan dirinya menjadi korban. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Menerima hukuman akibat dosa-dosa kita. Supaya dosa kita itu diampuni oleh Tuhan dan kita diselamatkan. Jadi, ingat, Tuhan Yesus dapat ditangkap dan dibunuh bukan karena dia kalah, tetapi karena dia sengaja mengalah. Sengaja menyerahkan dirinya untuk bisa menggantikan kita menerima hukuman akibat dosa kita, supaya kita bisa diselamatkan. Sebagai El Gibor, sebagai Allah yang perkasa, dia punya semua kekuatan dan kekuasaan Allah. Dan Tuhan Yesus sudah membuktikan sendiri bahwa dia memang mampu melakukan apa saja yang dia mau lakukan. Kalau kita menghadapi penyakit, kita seringkali ketakutan, sebab kita tidak mampu menyembuhkan diri kita sendiri. Dokter pun juga tidak mampu menyembuhkan dirinya sendiri, betul ya? Buktinya ada banyak dokter yang sakit, ada banyak dokter yang meninggal dunia. Itu bukti bahwa dokter nggak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi Tuhan Yesus, dia mampu menyembuhkan penyakit kita, apapun juga, ya. Tuhan mampu menyembuhkan, mulai dari penyakit demam yang diderita oleh ibu mertua Petrus,
sampai penyakit pendarahan yang diderita oleh perempuan yang diderita selama 12 tahun, semuanya bisa disembuhkan dengan sangat mudah oleh Tuhan Yesus. Mulai dari penyakit kronis yang sudah diderita oleh orang yang ada di dekat kolam Bethesda, yang sudah sakit 38 tahun lamanya, sampai kepada penyakit yang tidak ada obatnya, yaitu penyakit kusta, semuanya bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari cacat tubuh, seperti mata yang buta, telinga yang tuli, mulut yang bisu, tangan yang mati sebelah, kaki yang lumpuh, sampai seluruh tubuh yang sudah mati dan dikuburkan selama 4 hari, semuanya bisa dipulihkan oleh Tuhan. Bisa dibangkitkan kembali oleh kuasa Tuhan Yesus. Karena kuasa Tuhan Yesus itu memang kuasa Allah yang tidak ada batasnya. Mulai dari orang yang kerasukan 1 ekor setan, sampai yang kerasukan 1 legion setan, semuanya bisa dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Cukup dengan Tuhan Yesus berkata keluar, maka semua setan-setan itu keluar. Enggak ada yang berani tetap tinggal di dalam tubuh orang yang disembuhkan oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan. Mulai dari 5.000 perut orang laki-laki yang sedang kelaparan, sampai jiwa yang haus akan air kehidupan dari perempuan Samaria itu, semuanya bisa dipuaskan, dikenyangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apalagi air danau yang sedang bergolak hebat karena tiupan angin sakal, Tuhan Yesus juga mampu meredakannya dengan mudah. Dia cukup berkata, diam, tenanglah. Maka air gelombang itu sudah reda. Bahkan Tuhan Yesus juga mampu menginjak-injak air danau yang sedang bergolak hebat itu tanpa dia tenggelam. Dia mampu berjalan dengan enak di atas air yang sedang bergolak hebat itu. Dia mampu kalahkan itu semuanya. Bahkan Tuhan Yesus mau mematikan pohon ara dalam sekejap mata, dia bisa lakukan. Ketika Tuhan Yesus menemui sebuah pohon ara yang tidak ada buahnya, Tuhan cukup ngomong, mulai sekarang jangan lagi ada buah lagi di sini. Langsung pohon itu mati, saudara sekalian. Di dalam sekejap mata mati. Lihat, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kalau kita, memang banyak yang tidak bisa kita lakukan, sebab kita bukan Allah. Tetapi kalau Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Sebab dia adalah El Gibor, Allah yang perkasa, Allah yang punya segala kekuatan dan kuasa. Nah, kalau Tuhan dan Allah yang kita miliki itu adalah Tuhan Yesus Kristus, apalagi yang kita takutkan? Apalagi yang kita khawatirkan? Nggak punya uang, nggak punya makanan di rumah? Ingat, Tuhan Yesus mampu menyediakan makanan bagi kita 5.000 porsi sekaligus. Sampai perut kita kekenyangan nanti. Amin. Diganggu setan? Ingat, Tuhan Yesus mampu mengalahkan setan sebanyak apapun juga. Bahkan dia juga mampu mengalahkan bosnya setan-setan, yaitu iblis. Saudara sakit dan tidak sembuh-sembuh? Ingat, Tuhan Yesus mampu menyembuhkan penyakit apapun juga. Mulai dari penyakit yang paling ringan, yang biasa-biasa saja, sampai penyakit yang paling berat yang tidak ada obatnya. Tuhan mampu sembuhkan. Sebab dia sudah tanggung semua penyakit itu di atas tubuhnya, di atas kayu salib. Dan firman Allah mengatakan oleh bilur-bilurnya, kita disembuhkan. Coba baca Matius 8 ayat 16 dan 17. Matius 8 ayat 16 sampai 17. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Dialah Tuhan Yesus Kristuslah yang memikul semua kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Coba baca lagi 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat 24.
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya, bilur-bilur Tuhan Yesus yang dia derita ketika dia disiksa, itu yang membuat kita sembuh. Ya, kamu telah sembuh. Jadi kalau Tuhan mau menyembuhkan kita, bagi Tuhan itu sangat gampang sekali. Karena dia adalah El Gibor, Allah yang perkasa, Allah yang punya segala kuasa dan kekuatan, Allah yang perkasa. Tetapi, kalaupun andai kata Tuhan belum mau menyembuhkan kita, tetap Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk bisa tetap bertahan di dalam penyakit yang kita derita. Amin. Halo? Wah, enggak enak, saya milih disembuhkan aja. Ngapain dikasih kekuatan? Katanya Tuhan bisa menyembuhkan. Tuhan bisa. Tapi kita enggak tahu cara berpikirnya Tuhan, rencana Tuhan itu apa. Ya, seringkali apa yang kita pikirkan terbaik buat kita, Tuhan katakan belum baik, masih ada yang lebih baik lagi. Itu sebabnya ketika kita berdoa minta disembuhkan, ternyata Tuhan tidak menyembuhkan kita. Jangan kecewa. Tetaplah percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang lebih indah buat kita. Mungkin lewat penyakit itu kita sedang diolah oleh Tuhan, sedang diproses supaya iman kita tumbuh menjadi semakin kuat kepada Tuhan Yesus. Atau mungkin lewat penyakit yang kita derita, kita bisa menjadi saksi Tuhan untuk menguatkan teman-teman kita yang lain yang mengalami penyakit yang sama. Atau mungkin ada rencana-rencana lain dari Tuhan yang tidak kita mengerti. Tetapi yang harus kita yakini bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik. Rancangan Tuhan itu yang paling indah. Dan kalaupun Tuhan tidak menyembuhkan kita, sampai meninggal dunia kita harus tetap mengalami penyakit kita. Percayalah, Tuhan tetap memberikan kekuatan untuk kita menanggung penyakit kita itu. Amin. Sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Ada duri yang menusuk dagingnya. Dan dia sudah berdoa 3 kali minta dilepaskan duri itu dari tubuhnya. Apa kata Tuhan? Coba kita baca. 2 Korintus 12. Ayat 7 sampai dengan ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Ini loh kata-katanya orang yang imannya kuat. Walaupun doanya tidak dijawab oleh Tuhan sesuai dengan permintaannya, duri itu tidak dicabut oleh Tuhan dari daging Paulus. Tuhan cuma ngomong, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah kamu kuat. Kuasaku nyata dalam kehidupanmu. Nah, Paulus percaya kepada kata-kata Tuhan Yesus. Dia nggak meragukan sama sekali. Itu sebabnya dia berani berkata, aku rela, aku senang di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan karena Kristus. Karena jika aku lemah, aku kuat. Bukan karena kehebatan Paulus, tapi karena kuasa Tuhan menyertai. Kasih karunia Tuhan itu yang membuat dia kuat. Nah, ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah El Gibor, Allah yang perkasa, yang punya segala kekuatan dan kuasa untuk menolong kita. Kalaupun Tuhan tidak memberikan kesembuhan, tetaplah percaya. Tuhan punya rancangan yang baik.
Sama seperti yang dialami Paulus. Kenapa Tuhan tidak mencabut duri itu dari tubuhnya? Karena Tuhan tidak ingin Paulus sombong. Karena Paulus sudah punya pengalaman-pengalaman yang tidak pernah dialami oleh orang lain. Ya. Dia pernah mengalami diangkat naik ke surga tingkat 3. Dan itu pengalaman yang hebat, bukan omong-omong, ya, bukan hanya omon-omon, tapi benar-benar itu kenyataan. Dia alami. Dan itu bisa membuat orang jadi sombong. Itu sebabnya Tuhan katakan, enggak usahlah duri itu dicabut, biar kamu tetap rendah hati. Supaya kamu tidak bisa menyombongkan diri. Dan Paulus katakan, puji Tuhan, aku bersyukur walaupun duri itu tidak dicabut oleh Tuhan. Aku tetap kuat. Dan memang dia buktikan, dia tetap kuat menanggung duri itu dalam tubuhnya sampai akhir kehidupannya. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus yakin bahwa kita punya El Gibor, Allah yang perkasa dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga kita, atau masalah di dalam pekerjaan kita. Ingat, Tuhan Yesus Kristus mampu menyelesaikan semua masalah kita. Mungkin ada orang yang mengganggu ketenangan hidup kita, mungkin lewat fitnahannya, ataupun dengan perbuatan-perbuatan yang merugikan, yang menyusahkan kita, atau bahkan mungkin dengan menggunakan kuasa kegelapan, nyantet kita, menyerang kita. Ingat, Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang perkasa, yang mampu menolong kita, mampu membentengi kita, mampu melepaskan kita dari tangan orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita. Dia adalah panglima bala tentara Allah yang maha besar, yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh siapapun. Dan dia akan membela kita. Dia akan menundukkan orang-orang yang menyusahkan kita, sehingga mereka akan tunduk dan tidak bisa mengganggu kita lagi. Tuhan mampu lakukan itu. Ingat, apapun juga masalah yang sedang kita hadapi saat ini, kita punya Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Kita punya El Gibor, amin. Kita punya Allah yang perkasa, Tuhan yang sangat mempedulikan keadaan kita. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, yang disayang oleh Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah, apapun juga, jangan lari meninggalkan Tuhan Yesus. Justru kita harus makin mendekat kepada Tuhan Yesus, bahkan melekat kepada Tuhan Yesus. Karena memang Tuhan menyuruh kita untuk mendekat kepadanya. Dan dia berjanji mau memberikan kehidupan yang penuh dengan kelegaan kepada kita. Coba baca Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Nah, Tuhan katakan, mari datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terjemahan lain katakan, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Itu sebabnya jangan takut menghadapi semua keadaan yang tidak menyenangkan di dalam hidup ini. Asal kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah El Gibor, Allah yang perkasa. Asal kita tetap percaya kepadanya dan tetap mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang sangat perkasa itu di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun kesusahan, tidak ada satupun keadaan yang bisa menyusahkan kita sampai kita mati di dalam kesusahan itu. Sebab Tuhan Yesus pasti menolong kita dan pertolongan dari Tuhan pasti sempurna. Karena dia adalah Allah yang maha sempurna. Dia adalah Allah yang maha perkasa. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang tidak terkalahkan oleh siapapun dan oleh apapun juga. Bahkan Tuhan Yesus Kristus juga mau memberikan kuasanya itu kepada saudara dan saya yang percaya kepada dia. Sehingga kita juga bisa mengalahkan semua keadaan yang menyusahkan kita. Dengan kuasa Tuhan kita bisa mengalahkan iblis. Kita bisa mengalahkan semua setan-setan yang mengganggu kita. Kita bisa menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan kita bisa melakukan banyak tanda-tanda mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bahkan kalaupun ada bahaya yang mengancam keselamatan kita, Tuhan tetap akan jaga dan lepaskan kita dari semua bahaya itu. Coba baca Markus 16, ayat 17 dan ayat 18. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Haleluya. Nah, luar biasa kan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat, Tuhan Yesus Kristus bukan cuma nabi. Dia bukan cuma manusia biasa. Tetapi dia adalah Allah yang telah menjelma sebagai manusia untuk menyelamatkan kita. Dia adalah firman Allah. Dia adalah pribadi Allah sendiri, pencipta segala-galanya. Dan dia juga yang menopang kehidupan kita. Dia yang menopang semua ciptaannya dengan firman-Nya. Nah, kalau kita menjadi milik Tuhan Yesus Kristus, dan kalau Tuhan Yesus Kristus itu menjadi milik kita, kita ada di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Hidup kita akan aman. Kita akan terpelihara. Kita akan hidup di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Sebab Tuhan Yesus itu adalah El Gibor, Allah yang perkasa. Itu sebabnya ayo kita sambut kehadiran El Gibor tersebut. Bukan hanya di dalam ibadah dan perayaan Natal saja, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sambut El Gibor itu dalam kehidupan kita. Jadikan El Gibor itu Tuhan dan Allah kita. Sebagai juru selamat kita, sebagai Bapa kita. Maka hidup kita akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera sampai selama-lamanya. Sebagai ayat terakhir kita mau baca Mazmur 150. Mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6, seluruh Fatsal. Kita baca. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Nah, saudara dan saya bernafas enggak? Sudah memuji Tuhan? Sudah, tadi muji Tuhan. Memuji Tuhan itu setiap waktu, ya. Karena Dia adalah El Gibor, Allah yang perkasa yang harus kita tinggikan. Itu sebabnya kita harus memuji Tuhan tiap hari, tiap waktu, tiap saat. Baik di saat senang maupun dalam keadaan susah. Baik di saat kita diberkati oleh Tuhan maupun saat kita tidak ada berkat. Tetaplah memuji-muji Tuhan dengan penuh sukacita. Karena Dia adalah El Gibor yang hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Sore nanti kita akan belajar. Kita sambut kehadirannya Pele Yoets. Apa itu? Nanti sore kita belajar ya. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangan-Nya.